Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih banyak buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Yesus sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sembah Dia pagi hari ini. Oh, haleluya. Yesus yang sanggup, Yesus yang mampu sembuhkan setiap kami. Yaralaba shandea kakayaralabo. Yesus yang sanggup pulihkan setiap kami, Tuhan. Ikayaralaba shandea takayaralabo. Shandaya takayaralaba yaralabo. Shandaya takayaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Ikayaralaba shandeyaralabo. Kami tinggikan nama-Mu. Yaralaba shandeya takayaralab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 arrab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 arra
Yesus, Yesus. Mari serukan Yesus, panggil namanya pagi hari ini. Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Katakan, Dia sanggup
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus yang sanggup pulihkan kami. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di acara atau di sharing saat teduh pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk firman Tuhan pagi hari ini itu terambil dari Yohanes 7 ayat 38 sampai dengan 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tuhan Yesus datang tidak sekedar menyelamatkan orang percaya dari hukuman akibat dosa, namun juga memberikan rohnya supaya diam di dalam kita agar kita mampu hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya pasti memiliki tujuan yang jelas. Ya, tujuan Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya yaitu yang pertama adalah supaya orang percaya mampu untuk hidup benar. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi selama kita hidup di dalam dunia, godaan dan jebakan daripada si iblis akan datang silih berganti. Kita butuh Roh Kudus yang akan memampukan kita supaya kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, kita tetap hidup benar. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus yang ada di dalam kita, Dialah yang akan membimbing kita. Bapak Ibu, kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat untuk bisa hidup benar apabila Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita. Apabila Roh Kudus tidak tinggal di dalam kita. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus minta kepada Roh Kudus. Kita harus minta sama Tuhan Yesus supaya rohnya sungguh-sungguh diberikan kepada kita sehingga kita mampu untuk hidup benar. Bapak Ibu, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Kita perlu untuk lahir baru. Kita tanggalkan segala keinginan daging kita dan hidup lama, manusia lama kita harus kita tinggalkan supaya kita bisa hidup benar. Bapak Ibu, kita bisa melakukan itu semuanya karena Roh Kudus. Ya, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu. Contoh, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri, si iblis mencobai saat Tuhan Yesus berpuasa. Setelah selesai berpuasa selama 40 hari di bukit, Tuhan Yesus digoda oleh iblis, tetapi Tuhan Yesus tetap kuat. Ya, dia tetap kuat, dia bisa melalui cobaan-cobaan itu. Seperti di dalam Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Tuhan Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kemudian pada Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, disitulah ya, karena ada Roh Allah,
saat itu Tuhan Yesus sebagai 100% manusia, dia juga 100% Tuhan. Ada roh Allah di dalam Tuhan Yesus, sehingga ia kuat, ia mampu untuk menghadapi cobaan-cobaan dari si iblis. Demikian juga kita sebagai manusia yang menerima Yesus sebagai Tuhan, kita juga perlu menerima Roh Kudus. Kita minta kepada Tuhan. Yang kedua, apa kegunaan Roh Kudus? Yaitu untuk memberi kuasa supaya kita menjadi saksi. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah menerima Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga perlu menjadi saluran berkat. Kita juga perlu membawa berita baik, kabar baik yang sudah kita terima kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, hal itu tidak akan bisa terjadi kalau kita hanya mengandalkan kepintaran kita atau keahlian kita saja. Kita butuh Roh Kudus supaya kita bisa bersaksi, kita bisa mewartakan atau membagikan kesaksian kita, pengalaman bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus. Ya, itu semuanya bisa terjadi karena ada Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita sehingga kita mampu menjadi saksi. Tuhan memberikan kuasa kepada orang yang percaya lewat Roh Kudus untuk menyembuhkan, melakukan mujizat, diluputkan dari racun, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Bapak Ibu sekalian, Bapak bisa melihat dalam Matius 10 ayat 8, Markus 16 ayat 17 dan 18. Jadi kita, saudara-saudara, kita punya saudara yang sakit. Jika kita ada saudara-saudara yang sakit, ada teman atau kerabat kita yang sakit, ya percayalah dan minta kuasa Roh Kudus untuk menyembuhkan, dan kesembuhan pasti terjadi. Jika kita yakin dan percaya, kesembuhan pasti terjadi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa kegunaan Roh Kudus yang ada jika Roh Kudus itu turun atas kita? Yaitu yang ketiga adalah menolong orang percaya untuk berdoa. Di dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ada saatnya Bapak Ibu sekalian kita diizinkan untuk masuk di dalam keadaan atau situasi di mana kita harus bergumul. Kita mempunyai pergumulan yang begitu berat. Dan mungkin saat itu Bapak Ibu sekalian tidak mempunyai kemampuan apa-apa lagi. Ya, dengan Roh Kudus, maka yakinlah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ya, kita minta Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita mampu untuk berdoa. Ya, kadang-kadang kata-kata kita terbatas, kosakata kita mempunyai keterbatasan. Ya, tetapi di dalam Roh Kudus, ya bersama-sama dengan Roh Kudus, ya kita akan mampu untuk berkata-kata, kita akan mampu berhubungan, menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, betapa kita membutuhkan Roh Kudus dan betapa pentingnya setiap orang yang percaya, yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga kita orang percaya mampu untuk hidup benar dan penuh kuasa sehingga menjadi saksi Kristus yang efektif. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan kembali betapa Roh Kudus yang memberikan kita kuasa, yang memberikan menuntun kita untuk kita bisa melalui, kita bisa mengisi hari ini. Bapak Ibu, hari ini adalah anugerah buat kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, terimalah anugerah ini dengan ucapan syukur. Saya tahu di masa pandemi ini, ya kita banyak mempunyai pergumulan. Mungkin ada saudara kita yang sedang sakit. Mungkin kita sendiri yang lagi sakit. Tetapi yakinlah dan percaya, Tuhan tidak meninggalkan Bapak Ibu sekalian dan juga saya. Mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan, bersama-sama berharap kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan.
ya kita akan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan mengisi hari ini apapun keadaan Anda, ya. Dengan Roh Kudus yang sudah kita terima, kita akan mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita bahkan mampu untuk menjadi saksi. Ya, kita bisa berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk kerabat-kerabat kita yang dekat yang mungkin sedang sakit. Dan pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memulai hari ini untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita tutup mata kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Yang masih Engkau berikan buat kami ya Tuhan Yesus. Yang mendengarkan saat teduh hari ini. Ataupun dimanapun Bapak Ibu sekalian yang ada ya Tuhan, anak-anak-Mu berada mendengarkan pagi hari ini, acara pagi hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyertai ya Tuhan Yesus anak-anak-Mu ya Tuhan. Agar apapun yang ada di hadapan kami hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Ada Roh-Mu ya Tuhan yang menuntun kami. Sehingga kami kuat. Sehingga kami mampu ya Tuhan Yesus melaluinya. Dan bahkan kami mampu untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami mohon kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan yang sakit. Pulihkan ya Tuhan Yesus segala kelemahan-kelemahan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pulihkan Tuhan. Kau angkat segala sakit penyakit. Apapun sakit penyakit itu ya Tuhan. Daripada anak-anak-Mu ya Tuhan yang menyaksikan acara ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya segala sakit penyakit kami sudah Engkau sembuhkan 2000 tahun yang lalu. Di dalam nama Yesus kami terima kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Apapun sakit itu termasuk virus COVID-19 ya Tuhan. Yang boleh terjadi, yang boleh hinggap di anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami percaya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami angkat, kami cabut kuasa virus COVID-19 ini. Apapun variannya dari tubuh anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Sehingga hari ini kami akan mampu melaluinya. Hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami panjatkan doa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Amin.